Oh, kabeh. Wira tekan jir. Menjawab pertanyaannya tadi kan tanyanya cuma apa hukumnya gitu ya. Kalau hukumnya ya jelas itu haram karena kan tidak termasuk dalam kategori Piye? karena itu termasuk Ini. dalam kategori dolim atau tidak memenuhi hak. Soalnya prinsip utama sistem presidensial kan keadilan. Nah, kalau tadi kan pertanyaannya kan tidak adil gitu ya. Kalau tidak adil ya sudah pasti berarti itu ikutnya dolim ya, dolim. Konsekuensi hukum dan syariahnya tuh itu kan melanggar akad, memakan harta batil dan akad menjadi rusak. Maka yang melanggar itu akan mendapatkan dosa besar. Tapi salah satu pihak itu tapi salah satu pihak itu lagi semisal lagi BU lah, harusnya melakukan itu. Loh, ya nggak bisa, kan dosa toh sama aja. Berarti kan dolim tadi toh ikutnya. Oh iya, sepakat. Sepakat. Selanjutnya mau jawab pertanyaan untuk Mas. Oh ya, Raffi. Iya. Silakan. Sistem ekonomi, sistem kebijakan ekonomi fiskal di Indonesia itu apa? Iya. Itu dari kebijakan sistem ekonomi konvensional seperti bank. Iya. Ini loh, kalau tadi kan Bank Indonesia, terus ada bank itu bank sentralnya Bank Indonesia, perbankan. Terus instrumen utamanya meliputi optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk memberdaya ekonomi dengan instrumen keuangan syariah untuk pembiayaan pembangunan setelah pajak yang adil. Penerapannya apa? Penerapannya? Iya. Penerapannya? Tadi dijelaskan ya, kayak perbankan konvensional. Iya, oke. Kayak yang paling atas bank sentral BUMN kayak bank BRI dan lain-lain. Kalau yang swasta yang banyak BTA. Sistem konvensional menganggap uang sebagai komoditas atau barang yang bisa dijual dan disewakan. Uang bisa menghasilkan uang melalui mekanisme transaksi. Sistem Islam menganggap uang sebagai alat tukar dan kesatuan hukum. Uang tidak boleh menentukan uang secara pasif, harus masuk ke sektor sebagai mekanisme bagi hasil. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Regita. Tadi Regita tanya buat harga-harga yang dipasang di toko-toko supermarket itu kan biasanya dibuatnya ganjil kan. Maksud ganjil itu kayak harganya 999 gitu kan, buat menarik konsumen. Habis itu aku tanya itu termasuk manipulasi atau enggak, dan itu melanggar transparansi atau enggak. Nah, jadi kalau menurutku ya, berdasarkan apa yang udah pelajari itu tuh masih nggak apa-apa selagi harga yang ditetapkan itu dia nggak melebihi kemampuan konsumen. Jadi kayak misal dia jual minuman nih, minumannya itu dia beli modalnya 3.000 kan, terus orang-orang lain tuh ada yang jualnya 3.500, cuman ada yang jual kayak 3.499 gitu kan. Itu buat menarik pelanggan itu nggak apa-apa, cuman bukan yang kecil ya, tetap maksudku yang masih bisa ada kembaliannya. Kalau pas bulan kan nggak bisa, masih ada 1
ya yang nominalnya sih gede lah, yang masih kembaliannya bisa 100 kan apa itu nggak apa-apa gitu. Selagi yang harganya itu masih sesuai sama wajarnya, tau nggak? Tapi kadang tuh kalau diapakan kembaliannya pasti mereka minta. Nah itu kalau kayak gitu baru itu namanya zolir ya Pak. Karena dia ambilkan kembali 100 rupiah, 200 rupiah, nah itu harus kita ngomong, kita minta. Memang kalau dia ambil ke sana itu maksudnya zolir. Selagi enggak, meskipun ngasih harga segitu dan kamu setuju buat beli dan sana setuju buat jual, itu nggak apa-apa. Terus melanggar transparansi atau enggak, itu kalau dibilang biasanya kalau orang kayak gitu ngasih diskon kan, ngasih diskon harganya itu biasanya kalau diskon dinaikin terus didiskon gitu. Jadi harga yang agak wajar lah. Nah itu tuh kalau melanggar transparansi atau enggak bisa dibilang itu enggak melanggar tapi juga mendekati melanggar. Enggak melanggarnya apa? Enggak melanggarnya itu harganya kan ditulis di situ. Ada harganya dan penjual itu kan mau naik turunin harga kan terserah dia. Yang penting selagi ada orang yang mau beli, orang yang beli harga itu tak apa-apa. Nah kalau misal ya itu tadi kan dinaikin terus didiskon, itu kan udah jelas harga diskonnya kan. Jadi itu transparan. Terus tadi Pak aku bilang mendekati ke nggak transparan karena itu kan naikin harga kayak gitu disembunyikan. Jadi itu hampir mendekati kayak tadis gitu. Jadi tadis kan penipuan loh. Penipuannya itu di bagian kita melihat itu sebagai diskon, tapi itu bukan diskon. Jadi itu harganya sama gitu, sama kayak harga normal. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau tadi kan dari dia agak nyambung sama berita. Kan perempuan cenderung lebih suka dari hasil. Ada harga diskon itu sebagai harga asli itu udah masuk AB gitu. Nah itu sebagai pemilik usaha itu dia melanggar etik. Karena itu dia kayak bohong. Kenapa bohong? Oh itu namanya ya? Apa itu etika? Ya itu maksudnya marketing, cuman kalau bohongin Maksudnya kan aslinya harganya 400, tapi kayak di upselling maksudnya kayak di 700 diskon 35%. ya itu maksudnya marketing Strategi ya? strategi. Karena kan ya itu tadi aku udah bilang kan, penjual itu mau ngasih harga mahal itu boleh-boleh aja. Boleh tadi. Strategi yang Boleh, selagi dokumennya merasa mampu. Makanya kayak misal nih di Jakarta gitu, beras lebih mahal daripada di Salatiga kan. Karena apa? Salatiga makanya belinya di harga murah. Orang Jakarta gajinya gede, UMR gede, harga beras tinggi nggak apa-apa. kalau ini ya kalau Papua kan mereka hasil punya terus tapi semuanya sudah harus mati. Kayak itu kan aslinya mereka juga keberatan gitu loh kalau ada kegiatan itu gimana? Kalau kamu tahu di Papua yang harga yang mahal itu biasanya produk-produk dari luar yang distribusinya itu bukan dari Papua. Kayak contoh bensin itu kan dia distribusi tajam dari Jawa, nggak langsung dikirim ke Papua, makanya mahal. Oke gitu. Iya oke. Podcast gua. Tapi mulai mau belum dimati ya? Belum dimati. Belum. Oh, belum.